Selamat pagi adik-adik. Pagi, Kak. Gimana kabarnya? Baik. Wah, sekarang makin banyak yang udah datang ya. Yang baru pertama kali datang selama 3 bulan terakhir. Siapa? 4 bulan. Dev. An udah datang minggu lalu belum? Udah ya. Siapa lagi? Eren baru. Gimana perasaannya? Ketawa doang. Dev gimana perasaannya datang lagi ke sekolah minggu? Sedih banget Lausenya dengernya. Gak kangen gitu, kangen banget sama Lause gitu loh bilangnya biar senang dikit. Enggak mau. Oke, ya sebelum mulai seperti biasa yang sudah bisa menulis siapin apa? Alat tulis. Yang sudah bisa baca dan menulis alat tulisnya disiapkan. Yang di rumah juga ya Alkitabnya juga disiapkan. Terus tidak lupa kalau udah nyiapin Alkitab, udah nyiapin alat tulis apa? Hati. Kalau udah nyiapin Alkitab sama alat tulis tapi hatinya masih nggak mau sekolah minggu bisa nggak menerima firman Tuhan? Bisa nggak nyanyi buat Tuhan sungguh-sungguh? Enggak, pasti pikirannya kalau hatinya buat game, pasti pikirannya ke game terus. Aduh, lama nih, aduh tadi Lausenya ngomong apa ya? Aduh kagak tahu lah, pokoknya pengen main game. Pasti gitu. Kalau kita menyiapkan dengan hati, pasti kita bisa menerima firman Tuhan. Seperti ya waktu itu Samuel ya. Kalau kita maksudnya nggak denger-dengeran gimana kita bisa menerima firman Tuhan? Nggak bisa dong. Kalau Tuhan pengen berbicara, kita harus menyiapkan hati kita. Ayo katakan sama kanan kirinya. Jangan lupa siapin hati kamu. Jangan lupa siapin hati kamu. Iya, yang di rumah juga ya, jangan lupa siapin hatinya. Oke? Ya kita sebelum mulai kita boleh doa Bapak Kamil lagi ya. Soalnya katanya di sini juga kebanyakan udah pada sedikit-sedikit lupa. Mungkin di rumah juga sedikit-sedikit lupa. Kita pakai gerakan, pakai yang suaranya yang kencang biar ingat lagi, oke? Kita panggil Eki. Beri tepuk tangan dong. Udah ngasih pegang. Sama Irma ya. Yuk berdua. Enggak, aku enggak bisa. Ya udah yuk Irma yang ngomong ya. 1, 2, 3. Sebenarnya berdiri dulu, benar. Teman-temannya belum berdiri. Ya 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga Gak boleh gandengan ya. yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab duduk ya. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yeay. Terima kasih Ekin. Ayo, jadi ingat lagi nggak? Sedikit. Ya udahlah, setidaknya kita sudah berusaha untuk mengingat ya. Nanti di rumah dicoba lagi. Doa Bapak kami pakai gerakan di depan kaca. Yang di rumah juga ya. Nanti pas minggu depan Lause lagi yang di sini Lause tunjuk satu-satu. Gak ya. Ya kita mau datang di hadapan Tuhan, semuanya boleh duduk, yang di rumah juga boleh duduk ya. Siapin hatinya, kita mau nyanyi untuk Tuhan. Gak ada yang main-main lagi, gak ada yang berbicara-bicara lagi. Kita mau sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan ya. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus.
Roh Kudus. Selamat pagi Roh Yang Kau baik Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, sekali lagi Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yuk kita sama-sama mau berdoa di hadapan Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersekolah minggu kembali. Kami boleh Tuhan Kau berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan, semua karena karunia-Mu, semua karena kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kesehatan yang telah Kau berikan, nafas hidup yang telah Kau berikan, keluarga yang telah Kau berikan Tuhan. Terima kasih, Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau lebih lagi memuji-Mu. Tuhan, Kau yang berhadirat, Tuhan Kau yang menutup, ikut campur Tuhan dalam segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk, siapa mau memuji Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Bisa kan memuji Tuhan pakai masker? Maaf ya, soalnya lagi corona, jadi harus pakai masker biar terhindar dari virus. Dan jangan lupa cuci tangan. Oke, kita mau nyanyi lagu Laskar Kristus. Siapa yang masih ingat gerakannya? Enggak, oke, langsung ingetin kalau gitu. Yang di rumah juga ikutin ya. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi siapa Laskar Kristus? Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Dari awal ya. Saya bukan pasukan naik kuda. Pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar. Kita ngerem sekarang ya. Ku tentara kecil ya Tuhan, siap kalau dibutuhkan, tapi tanpa senapan. Firman yang ku tunjuk temennya di kiri kananku, bersama temanku berbaris lurus, siap Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekarang iblis datang menyerang. Iblis datang menyerang, ku bunyikan genderang, lawan dengan firman, menang dengan iman. Di kiri kananku, bersama temanku berbaris lurus, siap Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siapa yang Laskar Kristus yang kencang? Saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ulangi dari awal. Saya
di sini udah inget nih. Wah, kita nyanyi satu lagu lagi yuk, yang lompatnya yang tinggi tapi ya. Tahu nggak lagu ini? Coba tebak lagu di rumah. Oke, jump to the light ya. Jump into the light. Lari. Run for what's not right. Jump, get off the dark. Run to Jesus and give him your heart. Lagi, jump lagi. Jump into the light. Run away from what's not right. Jump, get off the dark. Run to Jesus and give him your heart. He is the light. He is the light. He is the light. He is the light. The light lagi ya. He is the light. He is the light. He is the light. The light. Jump lagi untuk Tuhan yang tinggi. Jump into the light. Run away from what's not right. Jump, get off the dark. Run to Jesus and give him your heart. Sekarang tunjuk temannya, you are the light. You are the light. Tunjuk yang banyak. You are. Yang di rumah tunjuk papi maminya, dedenya, pokoknya. The light. Muter semuanya, kita muter. You are the light. Muter lagi. You are the light. You are the light. The light. Jump lagi yuk buat Tuhan. Jump into the light. Run away from what's not right. Jump, get off the dark. Run to Jesus and give him your heart. Give you my heart. I give you my heart. Give you my heart. I give you my heart. Yeay. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kok pelan-pelan yang kencang? Wih, luar biasa. Beri tepuk tangan buat teman kanan kirinya yang kencang. Kan gak bisa toh, jadi beri tepuk tangan aja. Oke, sekarang boleh duduk. Wah, capek ya nyanyi pakai masker ya. Mohon maaf nih. Iya, yuk. Iya, napas dulu boleh. Napas dulu boleh. Yuk, kita mau sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita boleh siapin hati kita ya. Kita mau nyanyi lagu ini, udah lama banget nih lagu ini udah gak dinyanyikan, tapi kita mau nyanyi lagi buat Tuhan biar kita ingat-ingat lagi ya. I want to know you, Lord. You are a great big God. I yearn to know the Lord. Come and be my all. I want to love you more. Giving you my life and all. You died for me, you saved
Yesus, terima kasih. Kami ingin bertumbuh di dalam Engkau lebih lagi Tuhan dengan firman-Mu. Tuhan, ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang lebih baik di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan, buka hati kami, buka telinga kami. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kau yang akan Tuhan memberikan pertumbuhan Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa. Menjadi laskar-laskar Kristus-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kau juga berkati Lausodemia ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau berkati Tuhan Lausodemia lebih lagi ya Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayo Lauso kasih kesempatan buat kalian ambil Alkitabnya, buku catatannya. Kalau mau minum boleh minum, kalau mau ke toilet boleh ke toilet dulu. Lauso kasih waktu 2 menit. 1 menit. Semudah itu. Oke, udah semuanya. Laus hitung mundur ya, dari 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah minumnya semua? Oh, udah. Aaron kakinya lagi di warung ya. Oke, siapa yang tadi memuji menyembah Tuhannya semangat banget? Waduh, semuanya. Capek nggak? Udah capek belum? Belum. Udah ada yang lapar belum? Udah ada yang lapar belum? Ada, lapar. Joseph langsung lapar. Semuanya lapar. Waduh. Jadi kita tahan dulu karena sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yang minggu lalu hadir siapa? Wilson, Ekin, Joshua. Terus ada lagi yang minggu lalu hadir? Yang minggu lalu nonton di rumah siapa? Yang minggu lalu nonton di rumah? Semuanya nonton ya? Berarti harus tanya-tanya dulu nih ya. Siapa yang ingat firman Tuhan minggu lalu tuh apa? Ada yang ingat gak? Ayo. Waduh, Anda ingat? Coba bisa ceritain gak? Minggu lalu firman, kelihatan gak kelihatan ya? Firman tuh, bentar ya, sini loh. Firman Tuhan minggu lalu apa? Daud Dan Goliat. Goliat. Iya bener, Daud dan Goliat. Ada yang ingat gak ceritanya kira-kira minggu lalu Daud sama Goliat kenapa sih? Coba yang nonton di rumah siapa yang nonton di rumah? Selain nonton siapa? Aaron nonton gak? Ceritanya apa sih? Coba boleh, Lose mau denger dong cerita minggu lalu apa sih? Daud dan Goliat kenapa? Ada yang masih ingat gak? Iya apa coba ceritanya? Dulu Daud di rumah. Terus kata papanya beri makan ke kokonya itu. Terus pas itu katanya
ini ada si Goli katanya ini apa sih? Terus Daud abis itu Daud kata Goliat itu siapa yang mau perang dengan aku? Terus Daud mau perang. Terus Daud berperang melawan Lihat Daudnya kalah apa Daudnya yang apa Goliatnya yang kalah? Goliat kalah karena apa? Karena Daud memakai firman. Daud selalu menyembah firman Tuhan, makanya dia bisa menang. Iya, ya kita kasih tepuk tangan buat Eren. Iya, kurang lebih sebenarnya minggu lalu ceritanya tentang Daud bagaimana melawan Goliat dan dia menang. Padahal Daud pakai senjata yang hebat-hebat atau enggak? Enggak ya, padahal Daud cuma pakai apa sih? Iya, pakai batu bisa menang. Goliatnya sedangkan besar dan peralatan perangnya lengkap gak? Iya, lengkap. Nah, udah pada ingat ceritanya. Terus ayat firman Tuhannya minggu lalu. Siapa yang ingat? Waduh, siapa? Ayat firman Tuhannya? Siapa yang ingat ayat firman Tuhannya apa minggu lalu? Waduh, yang minggu lalu dapat 5 poin. Wah, lo setes nih. Minggu lalu apa firman Tuhannya? Yuk. Ada yang ingat gak? Anan ingat? Udah rekam ya? Udah kirim ya? Wah, hebat. Selain Anan ada lagi gak nih? Waduh, masa cuma Anan kalah sama Anan loh? Ya, boleh kita sama-sama baca ayat firman Tuhan minggu lalu. Kalau misalkan buat yang gak ingat ya, kita sama-sama baca lagi ya. Tuhan, coba kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ya, ayat firman Tuhan minggu lalu ini, waduh buat yang gak inget nanti kalau misalkan Zoom gathering ada kuis, wah cepet-cepet dihafal ya yang minggu lalu ya. Nah, ada yang tahu gak kira-kira hari ini mau bawain firman Tuhannya tentang apa? Wih, kok Eren tahu? Wah, kok Eren tahu? Wih, hebat. Oh, udah ada ya berarti ya, bukan Eren tahu ya. Oh, ada cerita, ada contekannya di sini ya. Oh, pantesan. Aku pikir Eren kok tahu ceritanya Yonatan dan Daud. Nah, sebelum kita masuk cerita Yonatan dan Daud, kita mau sama-sama yang punya Alkitabnya boleh dibuka Alkitabnya. Kalau misalkan yang nggak ada Alkitabnya, boleh kita sama-sama lihat ya, di depan ada tulisannya. Hari ini ada Angel yang bantu Lause, kita mau baca dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Iya, terima kasih Angel. Jadi tadi ceritanya kalau kita lihat abis Daud perang melawan orang Filistin itu dia menang, dia ketemu raja siapa? Raja Saul. Kemudian kalau kita boleh lihat ke slide yang pertama. Ya, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud yang pertama sebelumnya lagi. Iya, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Di sini dibilang itu Daud pertama kali ketemu dengan Ada yang tahu gak sih Yonatan itu siapa?
Ada yang tahu nggak Yonatan itu siapa? Iya bener, Yonatan itu anaknya Raja Saul. Dan kemudian ini pertama kali Yonatan ketemu dengan Daud. Tapi Yonatan langsung apa? Dia bilang, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Yonatan pertama kali ketemu Daud langsung mengasihi Daud. Di sini ada nggak baru pertama kali ketemu sama teman, kenalan langsung, ih kok aku sepertinya sayang ya sama teman ini. Pernah nggak di sini, ada nggak? Oh Dev ada, Karen ada, Angel ada, Ekin ada, Aaron. Oh ketemu teman langsung bisa main ya, langsung bisa nyambung ya, langsung bisa sayang ya. Siapa di sini? Semua ya. Nah kemudian pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Siapa yang dibawa Saul jadinya? Siapa? Daud ya. Begitu Daud dikasihi oleh orang-orang, makanya Daud itu dibawa Saul. Kalau misalkan, coba lo tanya, Joshua dibawa sama orang asing, jadi gak ketemu mama papa, tinggal di rumah orang asing, mau gak kira-kira? Mau gak? Mau? Mau gak? Kalau gak ketemu mama papa lagi, jadi tinggalnya sama orang lain, mau gak? Gak mau ya, cuman karena Saul sangat tertarik sama Daud dan juga Yonatan mengasihi Daud, makanya Daud dibawa untuk tinggal bareng Raja Saul dan Yonatan. Nah kita lihat ya slide berikutnya, selanjutnya apa nih? Wah gak keluar. Slide berikutnya. Ada yang bisa baca apa judulnya? Mengapa Raja Saul membenci Daud? Loh kok udah dibawa, diajak tinggal bareng, tapi kok tiba-tiba dibenci sama Raja Saul? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang udah pernah baca belum kisah Raja Saul kenapa membenci Daud? Soalnya kenapa Joshua? Soalnya Daud itu hebat, terus Daud itu apa lagi? Daud itu bisa mengalahkan Goliat, terus ada lagi nggak? Apa? Prajurit yang gagah perkasa, iya. Nah coba kita lihat ya, kenapa sih Raja Saul itu bisa membenci Daud? Oke, nah ini di 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan 9, lo bacain ya, ada kira-kira kenapa kisahnya Raja Saul itu bisa jadi benci sama Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud apa sama-sama kita baca berlaksa-laksa. Terus kemudian berikutnya, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Ada yang tahu gak sih kata-kata mendengki itu artinya apa kira-kira? Apa artinya kira-kira? Iya. Arti kata mendengki itu artinya seperti membenci. Kayak pernah di sini ada yang pernah benci temennya enggak? Oh iya enggak ada, bagus ya. Pernah. Wilson pernah, kenapa bencinya? Oke, nah di sini Saul itu membenci Daud kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak kenapa sih Saul membenci Daud tadi dari cerita ini? Ya pertama benar, ya pertama karena Saul itu cemburu dan iri hati. Ketika Daud pulang berperang, orang-orang semua keluar dari rumah menyambut siapa? Menyambut Daud. Mereka memuji tadi dengan apa aja ya ayatnya ya? Memuji dengan, coba kita lihat. Memuji dengan
rebana, terus kemudian menari-nari, membunyikan gerincing. Wah, berarti rame banget atau sepi banget tuh ya? Rame banget, hanya untuk siapa? Hanya untuk satu orang, yaitu Daud. Raja Saul gak suka, terus kemudian Raja Saul apa? Timbullah Di sini kalau misalkan lo tanya deh, yang udah jadi koko Cici siapa? Kalau misalkan Wilson, kalau misalkan papa mama lebih puji Dede, Wilson ada rasa cemburu nggak? Biasa aja. Kalau misalkan di sekolah ada temen yang dipuji, kita nggak dipuji, ada yang pernah merasa cemburu nggak? Kok dia lebih pinter ya, saya nggak ada ya. Waduh, di sini anaknya baik-baik dan luar biasa. Kalau misalkan Raja Saul tuh apa? Ngelihat Daud lebih dipuji dibanding Raja Saul. Raja Saul merasa apa? Cemburu dan iri hati. Jadi poin pertama kenapa Raja Saul membenci Daud? Karena dia cemburu dan iri hati. Terus kemudian ada yang tahu gak kira-kira apa lagi nih? Selain cemburu dan iri hati. Ada yang tahu gak? Marah, masih salah. Coba kita lihat ya, poin keduanya apa sih? Berpikiran buruk atau negatif. Kenapa ya? Kenapa Raja Saul berpikiran buruk atau negatifnya itu di mana? Ada yang tahu nggak di mana? Berpikiran buruk atau negatif kalau misal, ada yang nih kira-kira ya, kalau misalkan Angel bisa nyanyi, terus kemudian ada teman Angel yang bisa nyanyi juga tapi kok lebih dipuji sama guru. Nah Angel berpikiran, wah jangan-jangan kalau dia lebih hebat lagi nyanyinya, saya nggak dilihat sama ibu guru. Wah bisa nggak itu disebut berpikiran buruk atau negatif? Bisa. Nah kenapa Raja Saul berpikiran buruk atau negatif? Tadi di ayat yang mana coba? Di ayat yang mana kira-kira? Oke ayat berikutnya. Iya ini ketika Daud dipuji-puji sama orang-orang seluruh Israel lagi. Gimana tuh pikirannya Raja Saul? Wah jangan-jangan jabatan raja itu juga jatuh kepada Daud. Bisa-bisa Raja Saul digantikan sama Raja Daud. Jadinya Raja Daud walaupun pada akhirnya Daud juga menjadi seorang raja. Oke, jadi tadi poin pertama apa? Cemburu dan masih ingat gak tadi poin pertama cemburu dan iri hati. Poin kedua tadi apa? Berpikiran buruk atau negatif. Nah, yang berikutnya nih, yang ketiga ada yang bisa tebak gak? Kenapa? Ada yang bisa tebak? Selain cemburu dan iri hati, kemudian Raja Saul berpikiran buruk atau negatif, ada yang bisa tebak gak? Yang ketiga kira-kira poinnya, kenapa sih Raja Saul itu membenci Daud? Oke, coba kita lihat ya kalau misalkan bisa tebak. Nah yang ketiga baca sama-sama apa? Daud selalu disertai oleh Tuhan. Nah di sini ada ayatnya di 1 Samuel 18 ayat 28. Lalu mengertilah Saul dan taulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Wah Daud tuh berlimpah-limpah gak sih? Udah disertai Tuhan, dikasihi Yonatan anaknya Raja Saul, diajak tinggal bersama. Terus kemudian yang terakhir adalah dikasihi oleh seluruh orang Israel. Di sini siapa yang dikasihi papa mama siapa? Semua dong ya. Nah ini coba bayangin misalkan Dev dikasihi seluruh orang Indonesia. Itu berarti banyak banget kan yang mengasihi. Banyak gak kira-kira berapa? 1, 2 orang, 3 orang atau beribu-ribu? Beribu-ribu, berjuta-juta ya orang Indonesia dikit apa banyak? Banyak, coba bayangin. Bayangin jadi Daud, gimana perasaannya? Seneng gak sih dikasihi banyak orang? Seneng gak? Seneng. Kenapa jadi Raja Saul membenci Daud? Takut Raja Saul ketika semua orang sayang sama Daud, bisa-bisa tatah kerajaan dikasih ke siapa? Ke
ke Daud. Tapi kalau tadi kita lihat awal cerita ada satu siapa yang pertama kali ketemu Daud langsung mengasihi Daud. Yonatan. Bahkan Yonatan itu memberikan apa aja tadi kalau ada yang ingat? Ada yang ingat gak? Nih, ingat. Iya betul, jadi Yonatan memberikan apa? Begitu ketemu Daud langsung kasih jubah yang dipakainya. Kemudian kasih baju perangnya. Kemudian kasih pedangnya, panahnya, sampai ke ikat pinggangnya. Di sini ada nggak? Coba lo tanya ya, kalau misalkan Jaden ketemu temen langsung kasih nggak sepatunya, bajunya Jaden langsung kasih lo ke temennya lo. Padahal baru kenal. Mungkin gak kasih langsung? Gak mungkin kan ya. Tapi begitu Yonatan mengasihi Daud sampai Yonatan tuh memberikan bajunya, baju perangnya, ikat pinggangnya, sampai panahnya, pedangnya dikasih ke Daud. Berarti kan artinya Yonatan sangat-sangat mengasihi Daud. Di sini yang punya teman baik di sekolah, siapa? Yang punya teman baik di sekolah. Ada satu gitu teman baik di sekolah. Semua pasti punya ya rata-rata ya teman baik. Kasih semuanya nggak? Kasih makanannya, kasih kalau misalkan dibawain makanan kasih ke temennya. Punya pen baru kasih ke temennya. Punya mainan baru langsung kasih ke temennya. Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Nggak ada ya masih simpan buat diri sendiri kan ya? Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana persahabatan Yonatan dan Daud. Kalau tadi sampai Raja Saul kenapa dia akhirnya membenci siapa? Membenci Daud. Nah, pada akhirnya ketika Raja Saul membenci Daud, terus kemudian ada yang tahu nggak lanjutan ceritanya, pernah dengar nggak Daud gimana? Setelah Raja Saul membenci Daud dan berusaha untuk membunuh Daud. Terus Daud, apa yang Daud lakukan? Ada yang tahu? Oke, Aaron lupa. Irma tahu apa? Hah? Kabur. Iya benar. Jadi karena Raja Saul itu benci banget sama Daud, dia mau membunuh Daud. Jadi Daud itu kabur dari tangan Raja Saul. Kalau misalkan kita mau dibunuh atau kita mau dicelakakan, takut gak sih kita? Takut lah, juga takut. Pasti kan kita akan kabur, lari sejauh-jauhnya biar gak ketemu, biar aman. Bener gak semuanya? Iya, nah bagaimana kita mau belajar nih dari persahabatan Yonatan dan Daud. Ketika Daud kabur, siapa yang memberitahukan dan membantu Daud? Salah satunya adalah Yonatan. Padahal Yonatan itu siapa tadi di awal? Anaknya Raja Saul. Anaknya Raja Saul harusnya membantu Daud atau membantu Raja Saul? Harusnya membantu ayahnya dong ya, membantu Raja Saul dong ya, bener gak? Iya, nah kita mau belajar apa aja sih yang ada di dalam persahabatan Yonatan dan Daud. Yang pertama, memiliki kasih Tuhan. Ada yang mau bantuin langsung gak buat baca ayat yang ini? 1 Samuel 20 ayat 17 sampai 23. Ada yang mau bantuin? Oke, Jaden sini boleh. Bantuin langsung ya baca ayatnya ya. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Tentang hal yang kita janji itu antara aku dan engkau, sesungguh Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Terima kasih Jaden. Pertama, antara Yonatan dan Daud mereka memiliki apa dalam persahabatannya? Memiliki kasih Tuhan. Kenapa sih disebut memiliki kasih Tuhan? Kalau kita lihat ya bagaimana Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya. Sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Di sini ada nggak? Ekin pernah nggak mengasihi Irma seperti mengasihi diri sendiri? Sayang
sayang banget. Sayang bangetnya tuh kayak menjaga diri sendiri. Pernah nggak sampai segitunya? Belum pernah ya. Ada nggak di sini yang sayang temennya sampai sayang banget? Sayangnya tuh kayak seperti menjaga diri sendiri. Di sini ada nggak yang kasihnya tuh seperti Yonatan ke Daud? Gak ada kan, bahkan tidak ada yang seperti itu gitu. Bahwa Yonatan itu sangat mengasihi. Pasti kan kita lebih mengasihi diri kita Iya, coba kalau yang udah punya dede juga mengasihi dedenya sampai kayak mengasihi kayak diri sendiri gak sih? Coba tanya yang koko-koko atau cici-cici. Eren mengasihi Karin sampai kayak mengasihi diri sendiri. Lebih sayang diri sendiri apa sayang Karin? Oh, dua-duanya sayang. Sayang ya, dua-duanya sayang diri sendiri sama sayang dede ya. Iya, nah begitu juga dengan Yonatan dan Daud. Padahal Yonatan dan Daud bukan saudara, tapi ketemu ketika Raja Saul membawa Daud untuk bertemu dengan Yonatan. Kemudian mereka berdua berjanji, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selama-lamanya. Jadi bersahabatnya bertiga ya, antara Yonatan, Daud sama Tuhan. Nah, yang pertama itu adalah memiliki kasih Tuhan antara Yonatan dengan Daud. Terus coba kita lihat poin yang kedua ya. Apa sih poin persahabatan Yonatan dan Daud? Nah, kenapa sih disebut saling melindungi? Ada yang tahu nggak? Kenapa disebut saling melindungi? Ada yang bisa tebak nggak? Kenapa sih disebut saling melindungi antara Yonatan dan Daud? Iya benar, karena Yonatan melindungi Daud ketika Daud mau dibunuh. Yonatan yang kasih tahu Daud, Raja Saul ayahku ingin membunuhmu. Sebaiknya engkau gimana? Kabur, cepet-cepet kabur sebelum Daud terbunuh. Nah ini ada di ayatnya 1 Samuel 20 ayat 9. Tetapi jawab Yonatan, kita baca sama-sama ya. Jauhlah yang demikian itu. Sebab jika ku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu. Nah kita kalau misalkan dari sini bisa dilihat, Yonatan pasti kasih tahu Daud nggak kalau misalkan ayahnya mau bunuh? Kasih tahu nggak? Kasih tahu lah ya, orang Yonatan sangat mengasihi Daud, pasti kan Yonatan nggak mau Daud celaka. Daud terbantu nggak dengan informasi yang dikasih tahu sama Yonatan? Yonatan kasih tahu, Daud, gimana tadi? Daud, Raja Saul ingin membunuhmu, jadi sebaiknya engkau kabur pergi meninggalkan Raja Saul. Biar apa? Biar Raja Saul nggak bisa bunuh Daud. Nah, poin kedua dari persahabatan Yonatan dan Daud saling melindungi. Nah, coba kita lihat ya, poin terakhir itu apa sih? Setia dan tidak egois. Kenapa sih dibilang setia dan tidak egois? Ada yang mau bantu Lause nggak bacain ayatnya? Siapa yang mau bantuin? Oke, boleh Irma sini. Oke, kita gantian ya. Oke, bantuin Lause baca yang dikasih warna merah. Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Terima kasih. Nah, kenapa disebut persahabatan Yonatan dan Daud itu setia dan tidak egois? Di sini ceritanya ketika Daud udah kabur, abis itu gimana? Yonatan datang lagi, Yonatan kasih tahu bahwa Raja Saul mau tetap membunuh atau sudah nggak jadi membunuh Daud. Nah, Yonatan kasih tahu, setelah Yonatan kasih tahu, berikutnya Daud tampil dari sebuah bukit batu tempat Daud bersembunyi. Terus kemudian
Daud dapat menahan diri. Kemudian Yonatan berkata kepada Daud, kenapa? Tidak egoisnya Yonatan itu melepas kepergian Daud. Padahal tadi dibilang pertama kali banget Yonatan itu sangat apa? Mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri, sebenarnya Yonatan tuh rela gak sih untuk melepas Daud pergi untuk kabur dari Raja Saul? Gimana kira-kira? Yonatan rela gak melepas Daud? Enggak, karena Yonatan sangat mengasihi Daud. Yonatan tuh gak rela sebenarnya melepas Daud. Cuman kemudian di akhir cerita Yonatan bilang apa kepada Daud? Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku sampai keturunanmu sampai selama-lamanya. Terus di akhir cerita setelah itu bangunlah Daud dan pergi dan Yonatan pun pulang ke kota. Jadi cerita akhirnya gimana? Yonatan sama Daud berpisah, nggak bareng-bareng lagi. Padahal Yonatan kan sangat mengasihi Daud dan begitu pun juga pasti Daud. Yonatan dan Daud pasti sedih nggak berpisah? Sedih, tapi Yonatan mau Daud selamat supaya nggak dibunuh oleh Raja Saul. Jadi mereka berpisah, Yonatan pulang ke kota, pulang ke Raja Saul, sedangkan Daud pergi untuk menghindari Raja Saul. Jadi coba kita ulang ya, tadi ada 3 poin. Poin persahabatan Yonatan dan Daud apa? Yang pertama, benar, yang pertama memiliki kasih Tuhan. Kemudian yang kedua, saling melindungi. Dan yang ketiga terakhir, setia dan tidak egois. Nah, hari ini kita mau ayat hafalannya, boleh ditampilin. Ayat hafalan minggu ini kita mau menghafal, kita mau belajar dari Yonatan dan Daud bahwa, coba kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Tuhan akan ada di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Coba, udah ada yang udah ingat belum? Coba ulang lagi ya, sama-sama teman-teman yang di rumah ya. Tuhan akan ada di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Udah ingat? Coba kita pakai gerakan kali ya biar tambah ingat. Coba kita sama-sama boleh deh bangkit berdiri, kita pakai gerakan buat menghafal ayat hafalan minggu ini. Coba kita sama-sama ya. Ayo kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama ya hafalin gerakannya ya. Gimana nih? Tuhan akan ada di antara, tunjuk diri sendiri, aku dan engkau, tunjuk temennya, serta keturunanku, tunjuk temennya, dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Coba gak boleh lihat ya, kita sama-sama ya. Tuhan akan ada di antaraku dan engkau, apalagi itu tadi, waduh lupa. Dan keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita sama-sama mau tutup dalam doa ayat hafalan kita. Kita sama-sama berdoa ya. Oke, kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau belajar dari seorang Yonatan dan Daud Tuhan. Kami mau memiliki kasih Engkau Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Di dalam kami berteman Tuhan, di dalam kami keluarga Tuhan. Biarkan Tuhan kami juga mau saling melindungi Tuhan antara satu dengan yang lain Tuhan. Kami mau terus Tuhan hidup Tuhan seperti Yonatan dan Daud Tuhan yang saling mengasihi Engkau Tuhan. Dan juga saling mengasihi orang-orang di sekitar kami Tuhan.
Biarkan Engkau yang pimpin Tuhan, hidup kami Tuhan. Kami pulang dari sini Tuhan, kami seperti Yonatan dan Daud Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah berdoa katakan amin. Oke, silakan duduk semuanya. Wah, terima kasih Lause Demia, firmannya luar biasa ya. Jadi kalian bisa tahu persahabatan itu butuh apa aja sih. Wah, pasti semua punya sahabat dong. Duh. Pasti, siapa yang gak punya sahabat? Gak punya, gak ada ya? Siapa yang punya sahabat? Siapa yang sahabatnya lebih dari 2? Duh. Wah, hah, sahabat 10, gak bingung kamu? Lause juga ada dong. Ayo, berarti kalau kayak gitu, ada gak setia yang suka doain sahabatnya? Wah, luar biasa ya. Kadang, tapi nggak apa, yang penting kita ingat kalau kita harus mendoakan bukan cuma sahabat. Kita juga harus berdoa buat siapa? Ayo, mami, papi. Buat teman yang suka nakalin kita juga harus berdoa. Oke, yuk kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, karena sekarang lagi Covid gak boleh megang uang, jadi uangnya kalau mau persembahannya dikumpulin juga boleh di rumah atau enggak nitip mamanya. Iya, kalau maminya bergereja di tempat ini, boleh, mami aku juga mau persembahan ya, nitip gitu. Nanti uangnya dikasih maminya yang transfer. Oke? Ih, kamu tahu ya transfer pakai OVO atau GoPay. Yuk kita berdoa dulu buat persembahan ya. Lo lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sebentar lagi akan memberikan yang terbaik untuk Engkau. Tuhan, sucikan dan kuduskan persembahan kami dan juga berkati Tuhan untuk papa mama kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Yuk kita juga ada beberapa pengumuman, diingat ya pengumumannya. Pengumuman pertama adalah jeng. Siapa bisa baca? Apa? Ayo coba hafalkan ayat Alkitab setiap minggu dan ya ini langsung promosi dulu. Ayo coba hafalkan ayat Alkitab setiap minggu dan record dalam voice message dan dapatkan 5 poin. Oh, nggak mau buat Lause berarti poinnya ya. Oh, makasih. Coba kalau tukar poinnya boleh makanan, kamu mau nggak? Aduh, ini kenapa jadi suruh ngajakin promo nih? Wah, oke, next nanti coba dipertimbangkan ya, Lause pikirkan. Kalau ayatnya mungkin panjang, mungkin boleh lah dikasih promo-promo ya. Next, apa ini? Wah, Zoom gathering. Kapan? Di September tanggal 27 jam 4 sore. Jangan lupa, don't forget ya. Di September tanggal 27 jam 4 sore. Ada apa? Zoom gathering. Nah, di Zoom gathering lo ingetin lagi suka ada pertanyaan-pertanyaan. Loh kenapa? Tuh lumayan poinnya dapat banyak. Hai. Loh, kamu malah gak mau dapat poin? Aduh. Ya sudah, kita doa penutup dulu ya. Yuk kita mau. Yuk kita lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan, Kau sudah menyertai sekolah minggu kami. Terima kasih ya Bapak, Kau berikan Tuhan setiap kami perlindungan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Jauhkan kami dari sakit penyakit. Biar Tuhan kami boleh senantiasa sehat di dalam Engkau ya Bapak. Sebentar lagi kami akan mengakhiri Tuhan sekolah minggu kami. Tuhan, tutup bungkus setiap kami semua Tuhan selama 1 minggu ini. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya kita semua bilang ke kamera, sampai jumpa minggu depan. Lause gak kelihatan.